Nuril TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yaitu alumni dari Nuril Ilmi ya. Jadi ada 3 orang mahasiswa yang kita undang khusus nih. Kebetulan mereka belum belum ke kampus mereka masing-masing. Nah, jadi siapakah mereka? Nah, jadi kita kenalan dulu dari ujung sana. Ya, perkenalkan dulu. Namanya siapa? Talita Andani. Talita Andani. Dari kuliah di mana? Kuliah di Universitas Gadjah Mada. Nah, jurusannya? Jurusan Teknik Biomedis. Teknik biomedis ya. Oke, baik. Nah, sekarang semester baru semester 1 ya, karena baru masuk ya, baru lulus ya. Oke, selanjutnya yang di tengah. Di tengah namanya siapa? Hilyatul Aulia Nabila Safta. Oke, Hilyatul Aulia Nabila Safta. Panggilannya? Boleh terserah sih. Biasanya dipanggil Hai terserah. terserah. Biasanya dipanggil siapa? Atul ya, Atul. Nabila. Terserah sih, Oh ya, terserah. Oke, lanjut ya ke bahasa terserah. Nah, oke, ini baru mereka ini sangkatan. Jadi sangkatan di Nuril Ilmi. Nah, sekarang si Aulia ini tadi Atul ya. Nah, si Nabila ini dia sekarang kuliah di Universitas Pajajaran. Unpad ya. Nah, jurusan Kedokteran. kedokteran ya, berarti Fakultas Kedokteran pas berarti ya. Nah, kalau yang di ujung sini, nah siapakah namanya? Perkenalkan, nama saya Maimunah Azmi. Oke, Maimunah Azmi. Panggilannya? Azmi ya? Azmi, baik. Azmi dari kampus mana nih? Universitas 11 Maret. Oke, WNS. Iya. 11 Maret ya. Jadi orang banyak ngomong tuh WNS tuh Universitas Negeri Solo. Jadi salah ya? Solo, Semarang. Nah, Surabaya. banyak tuh UNESA. Bukan. Jadi WNS tuh 11 Maret. Nah, memang lokasinya di Solo ya. Lokasi Solo. Jurusan apa? Pendidikan kimia. Pendidikan kimia. Wow, ini ekstrim sekali ya. Karena ngambil jurusan kimia yang akan membuat sebuah benda-benda yang aneh ya. Nah, oke. Jadi sebelum kita jauh melangkah, nah jadi kan ini kan alumni Nuril Ilmi nih. Ustaz pengen nanya dulu. Apa sih yang antum rasakan? Udah lama nih nggak ke Nuril Ilmi kan? Kalau nggak salah sih ya. Udah lama kan ke Nuril Ilmi. Jadi apa yang perubahan yang antum rasakan? Nah, itu apa perubahan yang antum rasakan? Atau kesan antum selama waktu antum di Nuril Ilmi itu apa yang paling mengesankan? Sekarang Ustaz langsung ke yang tengah aja ya. Oke, nah si Nabila, apa kesan yang antum rasakan waktu di Nuril Ilmi selama ini? Kesan yang dirasakan waktu di Nuril Ilmi atau pas ke Nuril Ilmi sekarang, Pak? Oh, yang ke Nuril Ilmi sekarang, lalu bandingkan dengan antum waktu di Nuril Ilmi dulu. Nah, apa yang? Kalau secara fasilitas tadi. Ya. Wah, Apa itu wah? gitu loh, Ted. Kayak jauh gitu, Ted. Kayak Jauh. Dulu tuh kayak mengalami kehidupan yang susah. Oh, berarti sekarang udah agak-agak maju ya? Oke. Nah, terus kalau kesan yang antum rasakan selama waktu di sekolah di Nuril Ilmi apa itu? Yang paling mengesankan? Mengesankan semua, Ted. Iya, yang terkesan. Nah, yang masih antum ingat-ingat itu apa sih? Biasa tuh, Ted, kalau yang bagus tuh jarang diinget, Ted. Oh gitu. Yang aneh. Iya. Yang beda. Yang beda. Apa yang beda? Memang anak Unpad emang gitu ya? Bukan. Karena itu kebiasaan anak Unpad ya, emang salah. Jadi emang Di sini jangan bawa. Nah, ya apa hal pengalaman yang mengesankan? Mungkin kayak belajar agama gitu. Oh, belajar agama. Oh, emang Kayak belajar agamanya gimana itu? apalagi waktu disuruh ngapal hadis kata terus subhanallah. Oh, ngapal, hafalan. Terus apa lagi? Kalau lingkungannya? Sampai sore gitu sekolahnya kan. Sekolahnya sampai sore. Oke. Gitu, Tati. Jadi, betul. Tapi sekarang mayoritas setiap sekolah udah full ini ya. Gitu. Tapi waktu zaman kami dulu kan orang-orang belum. Oh ya, belum. Kami Betul. maju sendiri. Maju sendiri. Iya. Ketika teman-teman sekolah lain itu masih pulangnya siang ya. Kalian udah sore ya. Gitu. Ya, itu tentu pengalamannya bagus. Apa lagi ya? Kalau dari segi pertemanan, lingkungan, guru itu gimana? Enak sih, Tat, kayak Enaknya karena apa? kalau temen tuh kayak bye-bye gitu, Tat. Oh gitu ya. Kayak langsung akrab ya kalau kayak saudara gitu. Saudaraan. Oh, oke. Nah, sekarang si Talita lah. Nah, ya. Talitanya panggilannya apa? Tata ya? Tata. Nah, kalau Tata apa yang dikesan ya selama di Nuril Ilmi dulu?
Yang paling berkesan sholat duha, Tat. Salat duha. Oh, berarti itu ciri khas ya? Iya, Tat. Oh, berarti abis dak di Nurul Ilmi lagi masih salat duha? Bukan gitu, Tat. Oh, terus gimana? Kalau sekolah-sekolah lain kan, Iya. biasanya kalau misalnya kan kalau di Nurul kan pagi-pagi sholat duha dulu kan, Tat. Iya. Kalau sekolah-sekolah lain kan dikit gitu, Tat, yang kayak gitu. Oh. Jadi kayak Nurul tuh berkesan dan enak gitu. Iya, karena apalagi habis salat duha itu kan nanti kan ada tausiah-tausiah, Iya, Tat. kumpul-kumpul sama kawan. Ilmu-ilmu kan? masuk gitu, Tat. Nah, selain dari salat duhanya apa lagi yang paling berkesan sama di Nurul Ilmi? Teman-temannya, Tat. Teman-temannya, Teman-temannya, ya? guru-gurunya gitu, Tat. Oh, guru-gurunya gimana? Agak gila-gila ya? Asik, Tat, asik. Asik ya karena Betulan emang kayak Ustaz ya. ya, jadi ini karena diundang aja ya, makanya mereka baik-baik ya. Oke. Selizon. Nanti di apa di sensor. Nah, terus kalau kalau sampai sekarang masih ya teman-teman di SMP Nurul Ilmi itu masih ini ya, masih kontakan ya. Masih, Tat. Nah, berarti emang persahabatannya apa ya? Akrab betul ya. Nah, terus apa lagi selain dari itu? Ada lagi? Ada? Bingung ya? Ini pasti udah saking banyaknya gitu. Saking banyak itu kayak bingung mau Mau yang mana lagi ya? Iya. Nah, oke sekarang si Azmi. Nah, kira apa? Kalau dari Azmi sih gurunya sih paling mantap. Terus dari guru, terus teman-teman lingkungannya. Iya. Emang apa yang paling mencolok lah dari segi Yang gurunya? paling beda sih pas kerasa kan dulu SMP swasta, terus SMA-nya negeri. Jadi tuh berasa banget guru yang ngajar, betul-betul ngajar sama SMA negeri. Oh gitu, jadi ada perbedaan antara perhatian mungkin ya, perhatian juga ya. Iya, terus pas zaman-zaman kita kan juga deket gak sih guru sama muridnya? Kayak Ustaz gitu. Wah, ini karena sponsor ya, karena diundang, jadi mereka baik-baik ya. Lagi-lagi kalimat itu keluar. Ya, jadi emang dan itu tidak di zaman kalian saja. Insya Allah masih sampai sekarang masih ya, antara guru sama siswanya juga akrab betul gitu kan. Nah, sekarang kita langsung ke dunia kerja ya, bukan ya? Bukan. Duh, bidang studi, oke, kuliah. Nah, tentang perkuliahan. Sekarang dimulai dari Tata lagi. Kan sekarang di UGM. Nah, ngambil jurusan apa tadi ya? Teknik biomedis. Teknik biomedis. Itu apa alasannya? Alasannya karena kan kami Ya. suka teknik, pengen masuk jurusan yang ada tekniknya, terus juga ada kedokterannya gitu. Oh, seperti kesehatan. itu. Jadi dapat yang itu ya. Teknik biomedis tuh gabungan antara keduanya gitu kan. Iya. Itu apa ya? Kalau pas mau kuliah tuh ngambil pilihan apa jurusan itu langsung satu saja atau gimana? Pas kita mau kuliah ngambil jurusan itu ngambil pilihannya satu jurusan saja atau banyak jurusan yang dipilih? Dua, Tat. Dua? Dua jurusan, Tat. Nah, yang lulus sekarang itu pilihan keberapa? Pilihan pertama, Tat. Pilihan pertama ya. Memang pilihan keduanya apa? Pilihan keduanya PWK, Tat. Perencanaan Wilayah Kota. Wih, ini berat-berat semua ya. Luar biasa, ini berat-berat semua ya. Oke, jadi itu alasannya. Nah, kan nanti kan tinggal di Jogja ya, di UGM kan nanti kuliahnya. Bukan tinggal di UGM ya. Tinggal di Jogja ya. Nah, itu ada keluarga di situ atau gimana? Nggak ada keluarga. Oh, jadi emang apa ya? Merantau. Merantau ya. Survive. Oke. Jadi orang tuanya boleh ngizinin? Boleh, Tat. Boleh ya? Atau pernah ada penolakan dari orang tuanya? Malah Jangan sampai keluar di luar Jambi ya, itu bisa. Pernah tahu ya. Nah, itu gimana tuh? malah mama tuh kayak dukung nganjurin gitu. ya. Kalau Udah misalnya pergi be gitu. Alhamdulillah ya bagus ya udah pergi ya. Insyaallah gitu ya. ya kalau selagi bisa kenapa enggak gitu. Iya. Jadi Jadi emang kayak- kadang ada siswa tuh nggak diizinin gitu sama orang tuanya, berarti didukung ya? Mendukung. Alhamdulillah seperti itu. Kemudian si Azmi, Azmi ngambil jurusan kimia, Pendidikan kimia ya, guru ya berarti ya. Nah itu alasannya apa? Sebenarnya sih emang suka kimia pas SMA. Oke. Terus ya pengen ambil kimia, tapi bukan yang kimia murni karena pengennya pendidikan kimia karena kan pekerjaannya juga lebih terjamin. Guru tuh kan nggak pernah kehabisan Di Indonesia. Ya. Iya. Masih banyak butuh ya, guru dibutuhkan terus ya. Gitu. Jadi Kalau seandainya pun nggak jadi guru, bisa ngejar les ya? bisa. Oke. Ini bisa Tat. Oh bisa, siap, ini saya menampung ya orang-orang yang pengen. Bisa banget.
Oke, berarti intinya dia suka kimia, ya, lalu ambil jurusan itu. Itu kemarin pas mau masuk ke WNS itu SBM. jalur apa? Jalur SBM. SBM. Nah, ya ini kadang tuh banyak juga mahasiswa tuh belum tahu jalur-jalur untuk masuk kuliah itu apa saja. Biasanya sih ada 3 ya, biasanya. Tapi tergantung dari universitas masing-masing kan. Jadi kalau biasanya tuh umumnya 3, jadi dari SNMPTN itu jalur undangan biasanya nanti diumumin di sekolah masing-masing dari SMA. Itu yang pertama. Nah, ya itu yang pertama. SNMPTN. Oke, terus yang kedua tuh ada SBMPTN itu seleksi mandiri. Seleksi mandiri. Tes ya, tes. tes. Oke, tes bersama, maksudnya gitu ya. Tes bersama. Nah, terus yang ketiga? Ketiga baru mandiri. Mandiri. Tapi banyak kok universitas lain yang buka jalur-jalur lain. Oh, iya. Jadi prestasi gitu. Ya, kadang yang habis itu juga ya. Ada. Jadi dicek-cek aja sendiri di website universitas ternama. Oh, rajin-rajin ngecek di website kampusnya ya. Oke, ya itu tips ya untuk yang mau kuliah. Nah, terus apa lagi tadi? Tadi sudah ngambil alasan ngambil jurusannya sudah pas. Berarti tadi si Azmi lulusnya lewat SBMPTN tadi tes ya? Tes. Oke, berarti nanti kita akan tanyakan gimana triknya ya. Nah, sekarang si Nabila. Nah, ngambilnya di Unpad. Nah, ini orang tua nyuruh atau maksa? Nah, gimana tuh ceritanya? Kalau kami tuh dari kecil pengen jadi dokter. Oh, pengen jadi dokter ya? Tapi sih awalnya tuh udah nargetin Unpad. Karena targetnya di mana rencananya? Rencana tuh di UGM kan. UGM, Karena kami tuh nggak blacklist Jakarta sama Bandung dari awal. Kenapa di blacklist? Karena kayak udah tahu kan kayak udah blacklist B gitu dari awal tanpa kami ngelihat ada universitas apa di Jakarta, ada universitas apa di Bandung. Tapi udah langsung blacklist. Jadi kami pilih Jogja. Soalnya kalau mau Malang di UB kejauhan kayak susah baliknya gitu kan kalau kata orang tua kami. Terus kan kami waktu nak milih, terus ayah kami nih sholat tahajud lah kayak sholat istiaroh minta petunjuk, tapi tuh nggak dapet coba. Kok nggak dapet? Terus kami minta tolong ayah kami gitu, tolong kayak terserah lah kakak di mana, yang penting kakak kedokteran gitu. Terus ayah kami bilang ya udahlah ambil di, entah kenapa ya kami tuh kayak nggak tahu sih kalau lulusan beda, tapi tuh mungkin kalau di Unpad peluang lulusnya tuh ada gitu. Akhirnya di Unpad. Oke, berarti di Unpad kenapa memilih kedokteran? Karena emang dari awal cita-citanya gitu ya? Pengen dari kecil. Berarti kalau orang yang pengen kedokteran, pelajaran yang harus dia kuasai menurut Nabila apa? Nah, sebenarnya itu kan katanya tuh kayak biologi gitu kan, tapi kami ini bukan yang biologi edik gitu loh, kayak yang suka gitu. biologi itu enggak juga kayak bahkan jujur Petat biologi kadang bang suka tidur gitu. Nanti saya akan bilang kepada guru dia. Tapi itu kami sih mikirnya karena kami tuh niat pengen gitu. Mungkin kan kalau di kuliah tuh juga belajar tuh udah langsung kayak biologi semuanya gitu kan. Terus kami juga tuh yang nggak suka tuh bagian hewan tumbuhan gitu. Kalau yang bagian anatomi manusia tuh lumayan suka. Jadi kayak kan kalau di kedokteran tuh belajarnya per satu bidang. Terus tuh manusia. Jadi kami kayak yaudahlah masuk deh lah dulu cukup. Berarti emang kalau pelajaran yang khusus itu emang enggak ada ya yang sebenarnya sih biologi sih tentang biologi ya. Tentang kayak tubuh manusia. Berarti emang harus menguasai biologi, minimalnya ada basicnya. Jadi pas masuk nanti tidak terlalu kaku betul. Kemudian tadi lulusnya di jalur apa? Alhamdulillah SN tadi. SNMPTN ya. Berarti kalau SNMPTN itu gimana tuh? Jadi nanti nilai rapornya atau nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Jadi kalau bisa masuk SN, kalau bisa nilai rapor semester 1 sampai semester 5 itu ningkat gitu Nata. Jadi misalnya semester 1 sekian berapa, terus kalau bisa ningkat terus gitu. Jadi stabil, jangan kayak ningkat turun naik turun. Tapi SNMPTN itu gaib juga tuh. Gaib ya, banyak doa banyak. Iya. Emang banyak yang bilang apa ya, indikatornya tuh belum jelas ya? Iya, udah jelas lah. Jadi banyak doa yang buat memasuk. Oh iya. Siap ya. Kalau Tata tadi apa? Jalur apa? SBM dan SBM ya, berarti tes juga ya? Nah nanti kita tanya nih, yang SBM tentu kita tanya, kalau ini ya terserah lah ya, karena emang udah nilai rapor yang dilihat kan. Nah, ini sekali lagi ya, untuk Nabila ada yang mengatakan itu SNPTN itu emang khusus untuk ini ya, untuk orang-orang yang pintar saja itu. Kira-kira gimana tuh? Dan juga itu balik ke tadi rezeki insyaallah. Jadi banyak doa, minta baik-baiknya sama orang gitu, minta sama orang tua juga. Iya, semoga ada. Tapi belajar juga penting, jangan banyak doa. Banyak doa ya. Angkanya udah tinggi sekali. Doa agar belajar itu
Enggak juga. Oke, nah berarti enggak juga ya. Enggak belajar. Emang pernah ya ketemu sama kawan yang dia itu lulus SNMPTN atau kakak tingkat, tapi dia tuh enggak pintar-pintar amat itu? Pernah nggak ketemu? Ada. Kalau dari sekolah lagi sih pernah ada tahun ini. Ada ya? Dia pernah lulus SNPTN, dia Di Jawa lagi, terus SNM di Jawa. Terus Dia nggak ITB, pintar. kita ITB dah sih. Ah. SNMPTN ITB, Oh, tapi padahal tuh maksudnya nonjol-nonjolan gitu Tat. oh, Kayak tapi nggak- bisa ya? Atau mungkin dia punya sertifikat atau enggak ada? Enggak juga ya? Udah pernah menang-menang kakak tuh. Ikut olimpiade juga Enggak. Enggak juga ya? Kalau prediksi kalian apa rahasianya itu? mungkin Karena apa ya? dia Pemilih jurusannya. baik ke semua orang gitu. Oh, iya. Pemilihan dia Oh, dari segi akal dia bagus gitu ya? Oh, mungkin. Terus pemilihan jurusannya juga mungkin tepat gitu. Kan Oh, harus mikir peluang juga. Iya, Ah, ya betul. Itu kata kunci tuh. Memilih jurusan yang peluangnya besar untuk kita bisa lulus. Karena Ya? tuh kalau kemarin kami kemarin kan kalau mau ambil UGM kenapa udah jadi? Karena tuh kayak UGM ini mungkin peluangnya sama misalnya diambil 50 jalur Iya. SN. Terus misalnya ujian juga jalur 50 tapi tuh karena UGM ini kan tingkatnya nasional gitu Iya, iya, iya. banyak saingannya tuh dari Saingan luar banyak. dari seluruh daerah di Indonesia jadi tuh kayak Kecil lumayan mungkin. berat gitu. Betul. Unpadnya kemarin tuh kayak udahlah coba berat gitu kan kami Iya, iya. dan kedua UNS kan. UNS. Sama-sama di Pulau Jawa. Wow. Untung kalian tidak disamakan lagi ya. Bahaya. Sama dia gitu. Iya. Terus tuh itu kayak Unpad tuh tidak pernah nerima SN yang kedokteran gitu kan, yang dari Oh. Jambi, Yang yang dari- selama iya. di Jambi. Jadi kami berdua sama teman kami lulus. Ah. Jadi berdua tuh. Jadi pertama dong. Wow, nice, luar biasa ya. Intinya sih banyak berdoa teman-teman. Iya, hanya berdoa. Terus ya mungkin ada hal-hal yang kalau kita sering berbuat baik, jadi dipermudahkan, oke? Nah, sekarang ini lagi lah tips ya untuk belajar ya, untuk belajar ketika di sekolah dulu, gimana kira-kira tips belajar, kemudian apalagi terutama untuk menyambut SBMPTN. Nah, mungkin awalnya lah ke siapa ya? Ke Azmi lah. Nah, itu Untuk ya pas SBM. belajar atau ya pas SBMPTN apa yang dipersiapkan sebelum tes itu? Kalau Azmi sih yang jelas dari kelas 12 tuh udah tahu wah gak bakal mudah mau ngambil untuk lulus SBM. Iya, Jadi betul. emang niatin dalam hati kalau emang pengen dapetin yang kalian mau. Jadi pokoknya inget terus tujuan awalnya apa gitu nah. Iya. Terus jujur aja ini sebenarnya nggak boleh ditiru sih, cuman dulu kan Gak apa-apa, ini mungkin rahasia dapur ya. Resep dapur. jadi kan Apa dulu tuh? kan kalau kelas 12 kan banyak ujiannya tuh, ada ujian praktek, ujian sekolah, ujian akhir sekolah, akhir semester apa akhir sekolah gitu. Ya. Terus ada dulu kan masih zaman-zaman UN juga kan. Ya. Jadi tuh SB tuh dulu emang fokusin ke SBM langsung. Jadi tuh Oh. UN tuh udahlah Nggak terlalu, bentar ya? lah. Bye. Iya, iya. Langsung SBM pokoknya SBM. Jadi tuh teman-teman di kelas juga kayak udah tahu kalau misalnya ngerjain soal, "Wih, Mi, masih lama lagi nak ujian. Kenapa sih belajar sekarang gitu?" Oh, gitu Emang ya. lebih cepet gitu. Akselerasi langsung ya. Udah mikirin, apalagi sekarang enak nih kan, mereka nggak ada UN lagi. Alhamdulillah. Lebih enak lagi, jadi kan harusnya bisa lebih fokus ya. Terus juga sering-sering cari informasi soal latihan-latihan soal gitu. Karena kan udah canggih nih, zaman canggih. Jadi tuh nggak perlu beli buku. Sebenarnya buku boleh beli latihan soal, tapi kalau mau cari-cari di internet juga banyak. Apalagi dulu platformnya Twitter ya. Iya. Twitter banyak banget tuh yang soal. Oh, oke. Berarti intinya kita harus Main lebih Twitter. duluan. Intinya main Twitter. Jangan-jangan nanti di TikTok ada ya soal. Wah, ini soal ini di TikTok ya. Oke. Berarti intinya semangat. Niatnya harus dikuatin. Ya, kemudian nanti belajarnya harus bisa lebih dipercepat. Lalu sering-sering ngerjain soal ya. Nah, kalau si Tata gimana nih tipsnya? Manage waktu yang penting deh. Manajemen waktu. Iya, Oke. manajemen waktu. Emang gimana tuh? Pembahasannya gimana? Manajemen waktu. Maksudnya tuh gimana? Contohnya. Kalau kami tadi, Iya. kalau manage waktu kan kita kan belajar tuh nggak mudah gitu ya. Dad. Ya. Terus kalau misalnya belajar nonstop kan suntuk gitu tadi. Iya betul. Jadi tuh kalau Oke. kalau misalnya kami kan memanage waktunya misalnya gini misalnya dalam sehari gitu Ya. fokus
misalnya dari pagi sampai siang dulu belajar. Ya. Yang pelajaran pertama tuh 25 menit gitu belajar. Habis itu istirahat 5 menit misalnya. Refreshing gitu main HP bentar tapi 5 menit. 5 menit. Habis itu fokus ya. Oke, 5 menit habis itu udah belajar materi kan tadi Nah, coba kayak soal gitu 10 soal dulu gitu kayak target pokoknya tuh kayak misalnya sehari kita target dulu sehari itu 10 soal jadi tuh kayak hari pertama 10 soal hari kedua 10 soal ntar kalau misalnya udah sebulan kan banyak kumpulan soal yang coba dikali berapa? Udah berarti udah berapa buku ya udah selesai semua itu. Oke, terus pokoknya intinya itu konsisten. Oke, jadi manajemen waktu yang konsisten. Oke, selain dari itu, selain manajemen waktu yang bagus konsisten apa lagi kira-kira? Cari juga sumber-sumber kan yang sama kayak Azim tadi bilang kayak sumber-sumber soal, kayak contoh-contoh soal kayak gimana gitu. Kayak kita juga harus tahu kira-kira kalau misalnya UTBK kira-kira materi itu kayak gimana gitu contoh-contoh soalnya kayak gimana. Jadi tuh kayak kalau misalnya kita belajar tuh nggak ngambang gitu berarti harus sesuai dengan apa yang update kira-kira soal gimana kita harus tahu betul ya. Nah, kemudian ada lagi? Apa lagi? Ustaz, mau nambahin. Silakan. Oke, tadi silakan. yang tentang manajemen waktu. Kalau Azmi dulu sih kan itu biasanya kan seminggu tuh ada 7 hari. Jadi biasanya Oh iya seminggu 7 hari. Wow. Enggak, jadi tuh kemudian misalnya kan itu kan nanti kan banyak PR juga tuh. Jadi misalnya hari Senin itu fokusin ke biologi. Maksimal tuh 2 pelajaran kalau dulu. Jadi misalnya biologi sama pelajaran yang TPS per hari. Per hari. Jadi tuh nggak terlalu banyak tapi ke jalan terlaksana gitu loh. Jadi misalnya itu terus tuh Selasa beda lagi, Rabu beda lagi gitu-gitu. Jadi nggak bosen juga kan? Iya. Berarti sehari itu 1 mapel ya selesaikan. 1 mapel. Tapi kalau mau emang sanggup 2. Terus kalau emang udah nggak sibuk-sibuk kelas 12 tuh jadi ditambah lagi. Iya. Banyakin latihan soalnya. Banyakin latihan soal dan emang ketangguhan seseorang ya, sungguh-sungguhnya kan. Oke, nah ini kita tanya ya. Nah, sekarang ini kan SNMPTN ini kan lebih ke nilai rapor, nilai apa gitu kan. Nah, sekarang kita fokus ke tentang cara belajar. Jadi cara belajar bukan cara lulus SBMPTN tapi cara belajar di kelas mau menghadapi ujian. Nah, jadi targetnya kalau tadi kan untuk anak-anak kelas 12, mungkin ini untuk khusus umum untuk anak-anak SMP, SMA yang sekarang masih kelas 10, kelas 11. Nah, ya. Strategi belajarnya gimana? Nah, cara kan ini Nabila ini ranking 1 dari dari SD ya, dari SD sampai SMA itu ranking 1 terus ya. Ini luar biasa ya. Di SMP kan juara umum terus ya. Nah, oke, nah sekarang gimana nih strategi cara belajar yang mungkin yang membedakan antara siswa lain dengan si Nabila? Strategi belajar gimana? Pertama buka buku. Oke, buka buku, alhamdulillah, terus dibaca habis itu Pas di kelas. tekniknya. Kalau SD kami tuh beda-beda dulu tuh awalnya tuh kami nih malas gitu nyotet belajar tapi kemudian karena dari SD tuh ayah kami tuh kayak selalu dulu mungkin karena ayah kami belum terlalu tua. Kan ayah kami belum terlalu kayak sibuk gitu tadi. Dulu tuh kami sering ditanyain gitu jadi kalau kamu belajar tuh abis kami selesai belajar ayah kamu tuh kayak nanya kayak ngetes ngetes ya ini dan entah kenapa tiap pertanyaan yang ayah tanya tuh emang masuk ujian besoknya tuh kami curiga jangan oke nah terus sejak SMP kami belajarnya kayak biasa sih sebenarnya tapi jangan dicontoh sih kami tuh termasuk yang deadliners gitu loh kayak di ujung-ujung kayak kalau belajar tuh SKS gitu nah. Terus kalau PR tuh kayak ngejar pas besok nih baru PR baru ngerjain sekarang padahal dikasih seminggu yang lalu gitu kan. Tapi itu sebenarnya bagusnya sih kayak langsung baik gitu jangan numpuk gitu karena tuh udah tahu kan besoknya bakal ada tugas apa lagi. Jadi misalnya dapat tugas hari ini langsung baik kerjain gitu nah. Karena itu tuh kayak misalnya kalau misalnya hari ini free bisa dipakai buat belajar gitu. Kami tuh orangnya termasuk yang suka bosanan. Jadi kami tidak suka numpuk kalau ada PR, kami ngerjain PR tuh udah bisa sambil belajar gitu tuh kayak pusing. Iya, berarti apa ya harus dipecah-pecah apa ya fokusnya. Jadi tidak bisa kalau banyak-banyak. menurut kami jadi itu harus kayak kalau misalnya ada PR langsung kerjain. Oke, langsung kerjain kalau dari segi PR. Kemudian terus kalau bisa belajar. Biasa sih cuman tuh kalau semenjak di SMA mungkin kami
kami tuh lebih suka kayak ngajarin orang gitu. Ngajarin. Kalau ngajarin orang tuh kayak ilmunya masuk ke Oh iya betul betul. Jadi betul. kami tuh kan termasuk yang kan kami gitu jadi contoh, tapi kami termasuk kadang tuh kayak tadi yang Baca designer sekilas. kelas Iya, gitu iya, kan. iya. Nah terus tuh jadi kalau misalnya ngajarin orang jadi kayak terpaksa kita harus ikut belajar ya sih, Iya, terpaksa betul. kita harus paham gitu. Jadi kami tuh suka nyari ketika orang udah nanya gitu, jadi kayak makin paham. Oh gitu ya. Berarti. Jadi kayak bisa sambil berbuat baik dan bisa belajar. Oh, iya betul betul. Jadi kita ngajarin kawan ya. Niatnya kita ngajarin kawan, padahal kita nanti juga belajar ya. Kalau nanti kawannya dadang nanti di kelas, di rumah ya pakai cermin itu. Jadi bisa sekalian, saya pun bisa sekalian. Jadi Tapi iya loh, tapi kami nyari tahu kayak kami ini belajarnya audio kah, visual kah, atau iya. Belajar. Tapi tuh setelah kami pikir-pikir, kadang kami suka kayak audio dewek gitu kayak ini jadi biologi nih gitu kan. Tapi itu oh ngomong-ngomong sendiri gitu ya. kami ini suka ketiduran juga kayak kami tuh kalau tidur Ketiduran aja bisa dapat ranking 1 ya, luar biasa ya. pas kuliah tuh kami ketiduran gitu. Tapi itu entah kenapa kadang kan abis itu misalnya post test abis itu Ya. ada yang kami dengar pas tidur gitu, nggak tahu. Jadi kadang kami mikir mungkin kami audio. Oh ya audio kayaknya. Jadi kami kayak tiba-tiba bisa jawab padahal tidak, kami tidur gitu. Terus kadang kami suka gerak-gerak jadi Oh gitu ya, Pak. Jadi kalau bisa gabungin WLA semuanya. Ya betul kan ada gaya belajar apa saja gaya belajar? Audio, visual, Audio, visual, kinestetik ya. Oke, jadi harus tahu gaya belajar masing-masing. Seperti itu ya. Ya, jadi lebih terarah gitu loh belajar itu. Sama kalau menurut kami tips kalau milih jurusan enak tuh dari web yang kalau udah yang kelas 12 ya udah pilihlah sekarang gitu udah terlanjur. Yeah. Kalau yang kelas 11 kelas 10 pikirin dari awal gitu nah. Kayak jadi fokus kita mau jurusan apa, tahu bidangnya di mana gitu nah. Kalau menurut kami karena kami tuh pengen kedokteran dari kecil kan. Ya. Tapi pas kelas 12 kan pengen ITB teknik industri. Terus tetap balik ke kedokteran lagi. Berarti emang milih jurusan tuh sebaiknya emang pas jangan di kelas 12 ya, sebaiknya Terus kalau ya. bisa tuh udah targetin gitu loh, kayak ini univ yang dimau Yang akan gitu. dimau, Kayak ya. kalau bisa tempel gitu, nah kayak ini univnya aku harus masuk sini gitu. Biar apa? Selawatin planning. Oh, planning gitu. Planningnya dia biar tambah motivasi ya. Iya, biar tambah Semangat. motivasi gitu. Sama Oke. doanya dari awal tuh lah jelas kan. Jadi Iya. kayak pengen masuk ITB, gantilah pengen masuk DM gitu, Oh. kan jelas kan. Yo, jadi pas doa tuh emang disebutin langsung ya, pengen kampus apa ya. Oke, baik. Jadi itu tips tentang cara belajar. Nah ya. Nah, sekarang yang terakhir untuk menutupi sesi ini kita akan tanya nih. Kira-kira kalau kalian mau memberikan motivasi atau saran ke siswa Nurul Ilmi lah, ya. Jadi bukan hanya untuk belajar nih, bukan hanya belajar nih. Apapun itu. Nah, apa pesan yang mau disampaikan untuk siswa Nurul Ilmi yang sekarang sedang menempuh pelajaran di sekolah? Nah, sekarang dimulai dari Nabila dulu. Pasti yang berat-berat. Oke. Tahu dulu. Apa tuh motivasi apa yang mau disampaikan ke adik? Pesan-pesan. Jadilah manusia sebenarnya kan. Maksudnya apa tuh? Jadi memang selama ini tidak cuma manusia. Nah, gimana? Maksudnya apa? Apa ya? Yuk, kalau kami sih kalau kayak yaudah lakuin deh gitu nah, kayak selagi mau lakuin tapi jangan sampai kayak melenceng-melenceng dian gitu Tat. Maksudnya kayak yaudah lakuin deh yang kau mau gitu tapi jangan melenceng gitu, gimana sih tadi? Apa sih? Jalan yang benar ya. Intinya teruslah berusaha untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Jalanin saja gitu ya. Oke. Jalanin be gitu, jangan kayak kalau gagal ya udah maju be lagi gitu nah, karena tuh kalau bisa lo gagal terus berhenti, bisa lo lihat jalan kesuksesan terus 10 meter ke depan dia gagal di jalan ke 5 meter terus dia kayak berhenti, kayak gak bakal dia dapet kesuksesan dia yang di jalan yang ke 10 itu. Oh, ini bagus nih. Jadi 10 meter lah. 5 meter juga ugal-ugalan itu berhenti kan? Terus kan gak bakal kesuksesan udah datang ngampirin dia Iya. gitu. Jadi dia tetap harus ngampirin jalan 5 meter lagi ke depan. Oke, berarti harus tetap semangat ya. Nah, sekarang kalau si Tata apa pesannya untuk siswa baru yang siswa Nurul Ilmi sekarang yang sedang belajar? Pesannya jangan berhenti mencoba. Berhenti mencoba. Nah, ini maksudnya gimana nih? Kalau kita belum nyoba kan kita belum tahu bakal sukses atau gagal gitu. Ya, berarti harus coba terus. Kalau gagal? Kalau gagal ulang lagi. Jangan pantang menyerah. Oh, jangan pantang menyerah. Kalau seandainya dia kadang tuh banyak orangnya tuh putus asa kan. Nggak mau lagi dia berusaha lagi. Itu kira-kira gimana cara banguninnya? Sambung asa. Putus asa sambung asa. Nah, cara nyambung asanya gimana? Nah, itu. Kita
Apa biasanya? Kalau Tata kalau seandainya udah apa ya, udah pasrah nih lah kayak. Nah, itu gimana cara bangunnya lagi? Cari motivasi sendiri. Cari motivasi sendiri. Ya, Oke, bagus. kalau enggak cerita sama temen misalnya, terus temen tuh kayak ngasih motivasi harus kayak gini, kayak gini, kayak gini tuh termasuk motivasi. Salah buat satu kami. motivasi ya. Berarti salah satunya cerita sama teman ya, minta Saran masukan dari gitu. teman. Oke, cara yang lain untuk nambah motivasi itu dari mana saja sebenarnya? Sholat. Sholat ya, berarti taubat ya. Jangan gara-gara ini apa saya jalan tobat ya kan. Zikir selama ini mungkin payah, gara-gara itu mungkin coba datang ya kan. Oke. Baik, Azmi. Nah, apa nih pesannya untuk siswa Nurul Ilmi yang sekarang? Kalau Azmi sih kan, menurut Azmi ya, kan anak Nurul Ilmi itu kayak lebih hebat lah daripada siswa yang lain. Kenapa? Hebatnya karena apa ini? Dilihat dari apanya ayo? Kan Nurul Ilmi itu kan fokusnya lebih ke akhlak sama ke akademik. Jadi tuh nggak cuman akhlak yang diperhatiin. Kebalik. Akhlak? Nggak cuman akademik yang diperhatiin, tetapi akhlak juga. Jadi tuh kalau misalnya kalian emang capek, kok gini sih, yang lain nggak gini. Itu kalian nggak apa-apa. Istirahat aja dulu kalau emang lagi capek. Terus tapi jangan lupa bangkit lagi. Jangan kayak ngeluh terus ya udah berhenti, kan tadi udah juga dibilang misalnya capaiannya tuh 10 meter tapi kalian tuh masih di titik 5 meter gitu, nah terus kalian tak berhenti terus 5 meter dari kemarin tuh nak diapain gitu. Oke. Jadi kalau capek pokoknya istirahat deh, tapi jangan lupa kejar lagi. Oke, baik. Jadi seperti itu. Jadi apa ya, harus lebih punya motivasi dari dalam ya. Nah, ini motivasi dari dalamnya kecil, maka nanti dia akan down sendiri ya. Oke, mungkin itu dulu lah ya diskusi kita hari ini ya tentang kehidupan ya. Kehidupan anak-anak mahasiswa sekarang ya. Nih demonya demo online. Ya kan lagi masih omnibus law ya. Oke, baik. Jadi ini aktif organisasi juga nanti pas di kuliah tuh ikut organisasi apa gimana nanti? Kalau si Tata ikut organisasi di kampusnya? Belum? Kalau semester 1 kayaknya mau fokus dulu. Mau fokus ini dulu ya? Mau ngejar IP tinggi ya? Bukan, mau beradaptasi bahasanya. Oh iya, beradaptasi ya. Bahasanya. Kalau Nabila gimana nih? Di Unpad juga kita kayak masih baru semester 2 dibuka. Organisasi. Oh, belum. Oh, berarti masa Semester baru satu belum tuh ya? emang kayak disuruh adaptasi. Adaptasi dulu ya. Kalau Azmi langsung ya? Kalau Azmi sih malah beda karena kakak-kakaknya malah nyuruh, iya gak apa-apa, semester 1 kan masih longgar, coba aja dulu. Jadi tuh semuanya tuh pada, ayo sini. Oh, narik-narik ya biar jadi kolaborasi ya. semua. Oke, baik. Nah, mungkin itu saja. Mungkin kita bisa ngambil banyak pelajaran dari pengalaman mereka dan semoga nanti kita bisa jadi mendapatkan impian kita yang mau kuliah di kampus yang diinginkan. Semoga bisa tercapai ya dari apa yang telah mereka sampaikan. Oke, terima kasih atas kedatangannya para mahasiswa ke kampus Nurul Ilmi. Ya, nanti mungkin kita akan undang teman-teman kita yang lain lagi, gitu kan? Kayak kita giliran. Semoga yang nonton jadi the next di sini. Iya, sip ya, oke ya. Next di sini. Next sini. Oke, baik, kita tutup dengan apa hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah selesai.